Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam kasusnya Vina guys. Ada apa di berita untuk hari ini? Kita lihat bareng-bareng videonya, baru kita reaction bareng-bareng guys. Yuk kita langsung lihat videonya. Sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin yang belum subscribe ya, dan yang sudah subscribe terima kasih. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Yuk kita lihat videonya guys. Si Office Boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti apa yang tangani? Kasih duit aja selesai. Suara tersebut mirip 90% dengan suara beliau. Pihak kepolisian juga Ini apa ya? Rudiana mengatakan para pelaku yang berjumlah 11 orang tersebut bersama-sama memukuli korban dan membaca dengan samurai di atas jembatan flyover dan memperkaos Vina secara bergantian. Itu kesaksian BAP Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 jam 18.30, sedangkan saat divisum tidak ada luka tusukan ataupun bebaj. Ibtu Rudiana membuat keterangan palsu, bikin curiga Eki masih hidup, katanya seperti itu guys ya. Kita lihat lagi. tidak tinggal diam. Ini harus diusut tuntas siapa ya yang ada di balik rekaman suara tersebut. Saya tidak menganggap dia sebagai senior hukum, karena sudah berbicaranya sudah tidak seperti seorang hukum yang bisa mengedukasi atau dijadikan panutan. Ya, harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh, dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir Ya, komen saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Melakukan yang sama, tidak ada otak di situ. Artinya semuanya pelaku. Ya. Mulai sadar, saya mulai tertarik di kasus ini. Saya pengen tahu. Siapa ini? Ketika masuk ke dalamnya ternyata ada proses-proses yang salah menurut saya. Ternyata apa yang saya asumsikan di 2016 inilah Bang. Sampai saat ini saya tetap mengawal kasus ini dengan kesadaran saya sendiri dan dengan kesalahan asumsi kemarin 2016 ini saya akan membayar 2024. Jadi Koko mengawal kasus ini secara intens ya melalui media sosial ini, menyuarakan melalui media sosial ini adalah untuk menebus rasa bersalah waktu 2016. Sangat bersalah dan sangat dosa saya pada saat itu, karena mungkin kita juga masyarakat kemakan bahwa orang yang tertangkap polisi adalah orang yang memang melakukan, dan 2024 ya itulah dosa saya akan saya bayar di 2024, bahwa kita yakin bahwa ke-8 terpidana saya yakin bukan orang. Oke. Sekarang di tahun 2024 ini setelah muncul semua ya, saksi-saksinya, kemudian alasan PK-nya juga disimpulkan kecelakaan meskipun belum diputus oleh hakim PK ya. Tetapi Koko meyakini bahwa tahun 2016 itu bukan pembunuhan. Kalau bicara tentang pembunuhan atau memang laka-laka, saya akan menyampingkan itu Bang, karena semuanya dua-duanya belum ada bukti yang konkret karena di dalam prosesnya. Cuman yang saya yakini adalah gini, ketika dalamnya, ketika DPO termuncul, ada Peggy Peron, Andi, Gani, ya dalam otak tersebut yang belum kena saat itu kabarnya. Tapi ketika dalam itu yang memindahkan mayat ke flyover, yang memperkosa, yang membunuh, yang bareng-bareng membencong Vina dan Eki dihilangkan, dinyatakan fiktif, disitulah saya menduga bahwa ketujuh pidana adalah asal tangkap. Oke. Karena peristiwanya nggak ada. Artinya belum bisa menyimpulkan ya bahwa ini pembunuhan atau kecelakaan. Masih menunggu putusan Proses yang lagi berjalan. proses hukum yang lagi berjalan ya, baik di Mabes Polri maupun di PK. Betul. Tetapi yang membuat rasa bersalah ini ya bukan karena menyimpulkan kecelakaan, tetapi karena mereka ini meyakini salah tangkap. Betul. Kan waktu itu ikut di dalam demo, ada tekanan publik. Yes.
sekarang intens mengawal kasus 7 terpidana yang masih di dalam ini, ya, termasuk Sakatata juga lagi berupaya untuk memulihkan ya nama baiknya agar statusnya tidak lagi menyandang gelar mantan terpidana, ya. Yang Pokok lakukan ini sebagai bentuk untuk menebus kesalahan yang waktu tahun 2016 yang untuk menyuarakan agar 8 orang hukum seberat-beratnya. Sekarang upaya apa yang sedang dilakukan Pokok untuk mengawal kasus ini? Banyak hal sih yang kita lakukan, artinya mencari saksi-saksi yang memang barangkali membantu, memberikan satu informasi apa yang terjadi pada saat ini. Mereka yang saat ini bersaksi juga ada ketakutan. Ada 2 orang yang kita sodorkan pada saat itu oleh Kang Lili, orang yang memandikan mayat dan pamannya Vina. Ya mudah-mudahan dengan pamannya Vina muncul, atau saya berharap ya, apa upaya walaupun kecil, gak seberapa upaya saya, mudah-mudahan itu bisa menjadi untuk membantu semua terpidana dan juga fakta-fakta yang ada pada saat 2016 dan disaksikan oleh pamannya langsung. Sebuah dan Rokani. Ini ada si Nevi Tri, guys. Kasus Vina. Nah, Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin sebagai kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana? Artinya kan ini akan harus menyerangi artinya dari Pak Ibtu sendiri. Yang pertama saya ingin sampaikan dari segi pandangan hukum, karena saya selaku penasihat hukum, tentunya kita menghormati apapun yang dilakukan oleh para terpidana sepanjang itu sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum, karena itu merupakan hak konstitusional dia yang tidak bisa dilarang ataupun tidak bisa dihalang-halangi. Jadi kalau memang para terpidana ini merasa ada celah untuk melakukan upaya hukum, silakan saja, gitu loh. Karena itu diatur di dalam ketentuan undang-undang kita. Nah, akan tetapi dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ini, ya, tentu harus didasarkan pada novum. Novumnya itu apa? Ya, bukti baru. Nah, berdasarkan persidangan yang saya amati itu rata-rata itu tidak ada bukti baru di situ, karena sudah pernah diperiksa di dalam berkas perkara. Contoh seperti visum. Visum itu kan sudah dijadikan sebagai alat bukti dan itu bukanlah merupakan novum. Itulah yang menjadi kekeliruan. Nah, akan tetapi karena upaya hukumnya sudah diajukan, ya kita harus hormati itu, seperti itu. Ya, terus bagaimana untuk membantah keterangan 7 terpidana ini mengenai Pak Ibtu Rudiana diduga melakukan kesaksian bohong di dalam persidangan? Artinya kan yang pertama kita harus buktikan dulu kesaksian bohong kata mereka. Yang bohong itu yang mana? Terus yang kedua, saksi siapa, kan gitu. Sampai saat ini ya mereka sudah melaporkan ke Propam, bahkan mereka melaporkan pidana ke Mabes Polri. Dan baik dari pihak kuasa hukum Sakatata juga melaporkan ke Propam. Dan saya dengar informasinya dari kuasa hukumnya bahwasanya laporannya itu tidak cukup bukti. Nah, jadi laporan mereka aja tidak terbukti, tapi mereka malah memaksakan agar Pak Rudiana ini dinyatakan bersalah. Mereka ini bukan hakim gitu loh. Harusnya mereka ini sadar diri aja, nggak usah terlalu memaksakan kehendaknya, karena mereka ini bukan pemberi putusan. Pemberi putusan itu ya majelis hakim yang mengadili. Nah, dan kewenangan-kewenangan itu saya lihat mereka sudah melampaui kewenangannya, sudah menjadi hakim. Ujung-ujungnya ini nanti main hakim sendiri gitu. Ya iyalah, soalnya kan nggak bergerak dengan cepat gitu ya guys ya. Bahkan seorang generasi kita aja diem-diem baik. Menurut kalian gimana nih tentang pendapatnya si Neng Fitri ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.